Sebuah kisah diceritakan bahwa seorang lelaki melalui sebuah kawasan perkuburan di suatu malam yang kelam dan sunyi. Tiba-tiba dia terpandang suatu cahaya yang terang benderang muncul dari sebuah kubur, dan terus menjulang ke langit. Terpegun dan kaku melihat kejadian itu. Dia terfikir kemungkinan kubur ini adalah kubur seseorang yang sangat istimewa. Samada ia seorang wali Allah atau ulama atau orang soleh yang istimewa kedudukannya di sisi Allah. Diambilnya sebatang kayu lalu dipacak di atas kuburan yang bercahaya itu. Keesokan harinya lelaki itu datang lagi ke kawasan perkuburan itu dengan ditemani beberapa orang kampung. Beliau ingin menyelidiki dan ingin mengetahui kubur siapakah yang sangat ajaib itu. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, lelaki itu berkunjung ke rumah si mati dan bertemu dengan istri si mati lalu menceritakan keajaiban yang dilihat di perkuburan suaminya. Anehnya istri si mati terkejut dan kehairanan. Dia sangat mengenal suaminya. Suaminya bukan siapa-siapa. Suaminya seorang petani biasa saja. Bukan seorang alim, bukan seorang ahli ibadah, bukan orang soleh, apalagi bukan imam, bukan muazzin, bukan guru Al-Quran. Malah suaminya tidak pandai membaca Quran dan dia tidak pernah mendengar suaminya membaca Quran. Akhirnya lelaki itu bertanya apakah perkara-perkara aneh yang si mati selalu lakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Akhirnya istri si mati teringat suatu perkara yang selalu dilakukan oleh si mati. Setiap kali sebelum tidur pada setiap malam suaminya akan mengambil wudhu, kemudian masuk di dalam suatu bilik lalu diambilnya Al-Quran di atas rak, lalu dicium dan dipeluknya dengan penuh kecintaan dan kasih sayang. Dia akan duduk dan membelek Al-Quran itu sehelai demi sehelai seperti sedang membaca, sedangkan ia seorang yang buta Al-Quran. Dia akan meraba-raba ayat-ayat Quran itu dengan tangannya, seolah-olah sedang menyentuh dan membelai sesuatu yang sangat dikasihi. Tambah istri si mati lagi, dia pernah mendengar rintihan dan esakan tangis suaminya yang sangat sedih, mendayu-dayu dengan penuh penyesalan. Tuhanku, ampunkanlah aku karena aku tidak mampu membaca kalimah-kalimahmu ini. Janganlah engkau hukum aku di atas kebodohanku ini ya Allah. Wahai kalam Allah, maafkan kesalahanku. Aku tidak mampu membaca kalimah-kalimahmu. Aku tidak dapat bersahabat dengan MU. Aku tidak dapat memahami MU. Tapi aku sangat mengasihi MU. Aku sangat mencintaimu. Wahai kalamullah, janganlah engkau mendakwa aku, jangan engkau menuduh aku di hadapan Allah di akhirat nanti. Lelaki itu meminta untuk melihat Al-Quran kesayangan suaminya itu. Benar dan sangat mengharukan apabila dia melihat naskah yang mulia itu kelihatan lusuh, helayan-helayannya kelihatan selalu dibelek berkali-kali. Dan ada bekas-bekas air mata di kertasnya, tanda seseorang sering menangis berjurai air matanya tatkala membuka lembaran yang maha suci ini. Pastinya lelaki ini sangat mulia pribadinya. Hatinya telah bersatu dengan ruh Al-Quran. Dia sangat mengasihi kalimah-kalimah Allah itu dengan sesungguhnya. Berarti ia mengasihi Allah dengan seluruh jiwa dan raganya. Marilah kita menghidupkan Al-Quran di dalam masjid kita, di dalam rumah kita, di dalam diri kita, setiap masa dan ruangkan masa setiap hari untuk membaca dan fahami isi-isinya.